Bismillah, assalamualaikum, selamat pagi Jeddah. Ada Kak Ratna di sana. Lalu ada Kak Junarti dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Kak. Lalu ada Rai Rocker dari Tambun. Makasih sudah hadir. Terus ada Arsi Setiawan dari Wong Tai Sin, Hong Kong. Semoga sehat selalu di sana Kak. Terus ada lagi yang di Diamond Hill. Gimana sih bacanya? Diamond Hill ya, Hong Kong, Kak Fatima Azhara. Semoga selalu semangat di sana Kak. Lalu ada Kak Farida Nanda, Taiwan Taipei Shimen. Semoga selalu lancar kegiatannya di sana Kak. Dan ada Kak Slamet dari Sarawak, Malaysia. Terima kasih hadirnya. Lalu ada Kak Aisyah Rizkia dari Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih Kak. Lanjut yang di Kalimantan, Kak Aril. Lanjut yang ada di Malaysia, Sticky Diamond. Lalu ada di Pulau Bangka. Makasih sudah hadir. Terus yang ada di Ciwidey, Prokem Soleh, hatur nuhun. Terus ada di Whampoa, Hong Kong. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum disebut, next di video ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, serta dimudahkan dalam segala urusan. Sebuah kisah akan saya bacakan tentang Ana. Ana yang baru saja melahirkan bayi perempuan yang cantik jelita. Namun iparnya yang bermulut lamis selalu mengomentari cara Ana dalam mengurus anaknya. Hal itu dikarenakan Sarah yang sudah menikah selama 5 tahun tapi tak kunjung diberi keturunan. Dia sengaja mengomentari cara asuh Ana agar anak itu dibunuh oleh Ana sendiri. Namun keinginan Sarah tak terjadi. Ana justru menyantet iparnya sendiri. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai di channel YouTube Fakta Sejarah. Pukul 2 dini hari, tanggal 22 Februari tahun 2022. Angin malam bertiup lembut menelusup dari celah-celah jendela rumah tua di ujung desa. Di dalam kamar yang diterangi lampu, tangis bayi memecah keheningan. Suara itu bukan hanya menandai kelahiran seorang anak, tapi juga menyambut babak baru dalam kehidupan Ana dan suaminya, Rian. Dengan wajah pucat dan tubuh masih lemah, Ana tersenyum. Peluh masih membasahi dahinya, namun matanya tak lepas menatap sosok mungil di pelukannya. Bayi perempuan dengan kulit seputih susu dan rambut halus yang masih basah. Rian mencium kening istrinya dengan mata berkaca-kaca, sementara ibunya berdiri di samping tempat tidur sambil mengusap air mata haru. Alhamdulillah Ana, kamu perempuan kuat. Ini amanah yang luar biasa, ujar ibu mertuanya pelan, hampir berbisik, seolah tak ingin mengganggu tidur si kecil. Namun, suasana hangat itu seketika berubah ketika suara langkah kaki tergesa terdengar dari luar. Tak lama, pintu didorong kasar hingga terbuka lebar. Sarah, kakak ipar Ana, berdiri di ambang pintu dengan wajah kesal. Berisik sekali sih, tengah malam kau malah ribut-ribut begitu, keluhnya sambil menutup telinga. Bayi itu kenapa sih harus teriak-teriak? Orang lain juga butuh tidur. Semua mata langsung tertuju padanya. Rian menghela nafas panjang, mencoba menahan amarah, sedangkan ibunya menatap dengan kecewa. Ana hanya diam. Sorot matanya tidak menampakkan marah, hanya sedih. Tapi ia tahu, Sarah bukan sekedar mengeluh karena suara tangisan bayi. Ada bara yang telah lama tersulut di dalam dada wanita itu. Sarah memang sudah terlihat tak senang sejak awal kehamilan Ana. Bahkan saat Ana pertama kali memberitahu kabar bahagia itu, Sarah tak memberikan selamat. Ia hanya diam, lalu pergi seolah berita itu tak penting. Padahal saat itu seluruh keluarga bersuka cita. Rumor yang beredar di lingkungan mereka menyebut bahwa Sarah telah menikah lebih dari 5 tahun, namun belum jua diberi keturunan. Setiap bulan ia mengunjungi klinik, membawa setumpuk harapan dan doa yang tak kunjung terkabul. Namun
Bukannya menerima kenyataan dengan ikhlas, rasa iri mulai tumbuh lalu menghitam. Dan ketika Ana, adik ipar yang lebih muda dan baru menikah 2 tahun, mengandung, amarah itu menemukan jalannya. Hari demi hari, Sarah makin menunjukkan ketidaksukaannya. Setiap kali Ana mengelus perutnya yang membuncit saat itu, Sarah akan berbalik wajah. Ia tak pernah sekalipun menanyakan kondisi kehamilan Ana. Tak pernah pula memberikan sedikit pun bantuan. Bahkan saat Ana mengalami kontraksi hebat dan dibawa ke bidan desa, Sarah memilih pergi ke rumah temannya daripada menunggu kabar. Kini, saat bayi itu lahir, rasa tak senangnya semakin nyata. Tangisan yang bagi Ana dan Rian terdengar indah, justru bagi Sarah seperti cemoohan. Cemoohan dari kehidupan yang telah memberinya kehampaan selama 5 tahun. Mbak Sarah, sudahlah, ini malam yang penting untuk keluarga kita. Jangan rusak suasananya, tegur Rian dengan suara dalam. Nada tenangnya menyimpan ketegangan. Sarah memutar bola matanya, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Suara langkahnya menggema, lalu menghilang. Ana menatap langit-langit. Dadanya sesak. Ia tak mengerti mengapa seorang perempuan bisa membenci bayi sekecil itu. Bayi yang bahkan belum bisa bicara, belum bisa memilih untuk dilahirkan. Tapi di matanya, bayi itu sudah dianggap musuh. Sementara itu, Azizah, nama yang telah dipilih Ana dan Rian untuk sang buah hati, kembali menangis pelan. Ana mengelus pipi putrinya yang lembut, mendekatkannya ke dada. Tenang sayang, mama di sini nak. Bisiknya pelan. Di luar kamar, angin malam kembali berhembus, seolah membawa isyarat bahwa hari-hari ke depan tak akan berjalan damai. Beberapa hari setelah kelahiran Azizah, suasana di rumah tidak membaik. Sarah makin sering masuk ke kamar Ana tanpa izin hanya untuk berkomentar lamis. Terkadang tentang cara menyusui, tentang posisi tidur bayi, bahkan sampai hal remeh-temeh seperti jenis kain yang digunakan untuk membedong. Komentar yang terdengar seolah peduli, namun nadanya penuh sindiran. Kalau begini caranya, anakmu bisa sesak napas loh, ujar Sarah suatu pagi sambil menunjuk bedongan yang digunakan Ana. Nanti jadi anak bodoh, salah kamu sendiri. Ana menggigit bibirnya, ingin rasanya membalas, namun ia masih menahan, masih menghormati kakak iparnya. Ia tak ingin keributan terjadi di depan bayinya. Tapi semakin hari, hatinya semakin terkikis. Ia tak bisa mengerti mengapa Sarah begitu tega menebar racun kata-kata setiap waktu. Ibu mertua pun lambat laun mulai melihat perubahan dalam diri Ana. Ia tahu, Ana bukan menantu biasa. Ana wanita yang tabah dan pendiam. Tapi sorot matanya kini berubah. Ada sesuatu yang gelap tumbuh di sana, entah dendam atau luka yang perlahan membusuk. Dan di malam-malam sunyi ketika semua telah tertidur, Ana duduk di kursi sambil menimang Azizah. Tatapannya menerawang keluar jendela, menembus pekatnya malam. Mama sudah berusaha sabar nak, tapi manusia ada batasnya. Sementara itu di balik dinding kamar, Sarah mendengus keras. Ia belum tidur, ia masih terjaga, menatap langit-langit sambil merutuki tangisan bayi yang tak kunjung berhenti. Dan malam itu langit terlihat berbeda. Awan menutupi bulan, angin menderu pelan, dan udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Sementara itu, bayi Ana, Azizah, tumbuh dalam dekapan hangat ibunya. Tapi hari-hari yang semestinya dipenuhi tawa kecil dan pelukan manis justru dipenuhi oleh suara-suara tajam dari seorang wanita yang tinggal di bawah atap yang sama. Setiap kali tangisan Azizah terdengar, baik pagi, siang ataupun malam, selalu disusul suara geraman dari kamar sebelah. Pintu dibanting, langkah kaki menghentak lantai, dan setelahnya suara Sarah melengking tajam memenuhi seluruh ruangan. Anakmu itu kenapa sih harus nangis terus tiap malam? Sakit ya? Atau memang bawaan dari lahirnya udah rusak? Katanya dengan nada sengit, sembari melirik tajam ke arah Ana yang tengah berusaha menenangkan bayinya. Ana menunduk, mengusap punggung kecil Azizah perlahan, seolah tak mendengar. Namun,
Tubuhnya gemetar pelan, bukan karena takut, tapi karena terlalu sering menahan marah, menahan sedih, menahan kecewa. Kalau aku jadi kamu, sudah kutinggalin saja tuh bayi. Mau jadi apa kalau baru lahir sudah begitu rewel? Lanjut Sarah, kali ini berdiri tepat di ambang pintu kamar Ana. Kedua tangannya bersedekap, matanya menyelidik penuh benci. Kata-kata itu bukan hanya menyakitkan, tapi seperti sembilu. Ana merasa setiap suku kata yang keluar dari mulut Sarah adalah luka yang menambah sayatan di hatinya. Tapi ia tetap diam, tidak membalas, tidak melawan. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat, seolah tubuh mungil itu bisa menjadi perisai dari segala keburukan dunia. Hari demi hari berlalu, dan suara tangisan bayi tetap menjadi sumber kekesalan bagi Sarah. Ia seolah mencari-cari alasan untuk memaki. Kalau bukan soal tangisan, maka soal cara Ana menyusui. Kalau bukan itu, maka soal posisi duduk anak. Bahkan hingga cara Ana menggendong terus diputer-puter kayak kaset bodol. Pakai kain gitu buat gendong? Sudah nggak saman. Nggak kasihan sama anakmu. Pantesan rewel, sakit-sakitan. Dari mana kamu belajar jadi ibu? Anak itu bukan boneka, Ana. Ana hanya menarik nafas panjang. Kadang dia ingin membalas, ingin bertanya balik. Memangnya Sarah tahu rasanya menjadi ibu? Tapi pertanyaan itu hanya menggantung di benaknya. Ia tahu, melawan hanya akan menambah panjang masalah. Rian, adik Sarah, suaminya, sudah terlalu lelah sepulang kerja untuk mengurus keributan di rumah. Dan mertuanya, meski sangat baik hati, lebih sering memilih diam daripada memperkeruh suasana. Sudahlah Ana, biarkan saja si Sarah. Mungkin dia cuma lelah, kata ibu mertuanya selalu memaklumi. Ketika Ana menangis pelan di dapur, saat semua tertidur, Ana hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia tahu ini bukan soal lelah. Ini adalah benci yang dirawat lama oleh seseorang yang hatinya terlalu sempit menerima kebahagiaan orang lain. Pernah suatu sore, ketika Ana baru saja selesai memandikan Aziza, Sarah masuk ke kamar dengan langkah cepat. Ia menarik selimut bayi tanpa izin dan menatap bayi itu dengan pandangan yang aneh, seperti memeriksa sesuatu. Lihat nih, pipinya merah. Ini bukan ruam biasa. Mungkin anakmu punya penyakit kulit bawaan. Dulu aku pernah dengar, anak hasil pernikahan buru-buru biasanya begitu. Ana kaget. Pipinya panas bukan karena malu, tapi karena amarah. Namun Azizah yang mulai rewel membuatnya kembali fokus. Ia merebut kain dari tangan Sarah dan membungkus putrinya dengan pelan. Jangan sentuh Azizah lagi tanpa izin, ucap Ana pelan, nyaris berbisik tapi syarat makna. Sarah tertawa sinis. Sudah berani ya sekarang? Ana tak menjawab. Ia hanya menunduk, tapi sorot matanya tak lagi surut seperti dulu. Ada yang mulai tumbuh di dalam diri Ana. Bukan dendam, belum sampai sejauh itu, tapi sesuatu yang perlahan berubah menjadi tekad. Tekad untuk melindungi. Karena sejak Azizah hadir, Ana bukan hanya seorang istri, tapi juga seorang ibu. Dan seorang ibu tahu ada batas sabar yang tak boleh dilanggar. Malam-malam semakin panjang. Azizah mulai sering menangis tanpa sebab yang jelas. Ana mulai khawatir. Tapi dokter desa mengatakan kondisi Azizah baik-baik saja. Mungkin cuma masuk angin atau memang bawaan bayi. Yang penting tetap disusui dan dijaga hangat, kata sang bidan. Namun setiap kali Azizah menangis, Sarah akan berteriak, memaki, bahkan pernah membanting gayung saat Ana memandikan bayinya di kamar mandi. Kalau anakku nanti lahir, pasti gak bakal sering nangis begini. Aku bakal urus dengan benar, enggak kayak kamu Ana, katanya dengan nyinyir. Padahal ia sendiri belum pernah mengandung sekalipun. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari biasanya. Ana tahu Sarah sedang menyimpan luka, tapi menyakiti orang lain bukan cara untuk mengobatinya.
terlebih menyakiti seorang bayi yang belum mengerti apapun. Semenjak kejadian itu, Ana mulai menjauh. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya. Menjaga jarak dari Sarah adalah satu-satunya cara menjaga kewarasannya. Ia menulis doa-doa di kertas kecil, menyelipkannya di bawah bantal Azizah. Doa untuk perlindungan, doa agar mereka kuat, doa agar kebencian Sarah tak menjelma menjadi bencana yang lebih besar. Namun di setiap malam yang sunyi, Sarah tetap berseliweran di dekat kamar Ana. Kadang hanya berdiri diam, menatap tajam lewat celah pintu yang tak sepenuhnya tertutup. Ana bisa merasakannya. Tatapan itu seperti duri di tengkuk, menusuk diam-diam namun menyakitkan. Dan setiap kali hal itu terjadi, Ana hanya bisa membisikkan satu kalimat pelan ke telinga putrinya. Kalimat yang ia ulang-ulang dalam setiap gumaman. Mama akan lindungi kamu, nak. Seberat apapun dunia ini, kamu tidak sendiri. Omongan Sarah mungkin hanya berupa suara, tapi bagi Ana, itu seperti kutukan yang terus menari di udara. Kutukan yang mengubah hatinya. Langit malam mendung. Angin bertiup kencang seolah membawa firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Lampu rumah redup berkedip, dan hawa dingin merambat dari ubin ke kaki Ana yang telanjang. Di pelukannya, Azizah merengek lemah. Tubuh mungilnya panas seperti bara. Nafasnya tersengal, dan kelopak matanya berat membuka. Ana memeluk putrinya lebih erat. Suaranya bergetar saat memanggil suaminya, Mas Rian, yang baru saja merebahkan diri di ruang tengah. Mas, tolong antar Azizah ke puskesmas. Panasnya tinggi sekali. Aku takut, Mas. Suara Ana tercekat, hampir tak terdengar. Rian langsung bangkit tanpa banyak tanya. Begitu tangannya menyentuh dahi anaknya, wajahnya berubah pucat. Dalam hitungan menit, ia telah mengganti pakaian dan menyelimuti Azizah dengan kain tebal. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke garasi, menyalakan motor, dan membawa putrinya menuju puskesmas terdekat di tengah malam gelap yang terasa semakin mencekam. Ana berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang menghilang dalam gelap. Tubuhnya lemas, tapi bukan karena lelah. Ia baru sadar betapa lemahnya ia tanpa anak itu di pelukannya. Tapi ia belum bisa ikut, tak bisa ikut. Pantangan adat belum genap 40 hari. Ia tahu melanggar berarti mengundang bala. Maka ia hanya bisa duduk di tikar usang, menatap pintu, menanti kabar dengan hati tak karuan. Melanggar adat mengundang bala. Di balik dinding terdengar suara sendal diseret kasar Sarah. Ana buru-buru menghapus air mata di pipinya, berharap malam itu tenang saja. Tapi harapannya segera buyar saat suara Sarah menggema dari lorong gelap. Loh, anakmu kenapa lagi? Baru lahir udah bolak-balik sakit. Ana menggigit bibir, tak menjawab. Kayak udah aku bilang sih, anakmu itu memang gak sehat. Dari awal aku udah curiga. Lihat saja, belum ada sebulan udah bikin repot. Setiap malam nangis, siang tidur, gak beda sama binatang malam. Ana tetap diam, tapi tubuhnya kaku, hatinya seperti diremas. Sarah melanjutkan, kali ini nadanya lebih tajam. Kalau aku jadi kamu, udah aku buang anak kayak gitu. Apalagi kalau sampai nyusahin terus. Lahir bawa penyakit. Mending aku gak usah punya anak sekalian. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari biasanya. Azizah adalah segalanya bagi Ana, bahkan sebelum ia lahir. Ana sudah menyanyikan Lelo Ledung untuknya di dalam perut. Ia menunggu malam demi malam. Lelo Ledung selalu menggema saat malam. Menahan mual, sakit, hingga rasa takut saat kontraksi datang. Tapi kini ketika anak itu sakit dan sedang berjuang bernafas di pelukan ayahnya, ada manusia yang tega mengucap kata, buang, bunuh dengan riang. Air mata Ana jatuh juga akhirnya. Tapi ia tetap tidak bersuara. Ia tahu semua omongan Sarah bukan sekedar benci.
itu racun, dan jika ia menyambut racun itu dengan amarah, maka rumah ini akan jadi medan perang. Sarah melangkah lebih dekat. Berdiri di depan Anna yang duduk bersila di ruang tamu, ia menatap adik iparnya dari atas ke bawah. Gara-gara kamu dan anakmu, rumah ini tidak pernah tenang lagi. Ibu sampai sakit kepala tiap malam, dan kamu masih bisa duduk manis di sini, seolah nggak terjadi apa-apa. Anna menoleh perlahan, matanya sembab. Tapi kali ini tak ada ketakutan di sana, hanya dingin. Suara Anna pelan namun jelas. Maaf mbak, kalau kehadiran kami bikin rumah ini tidak tenang. Suara Sarah mendengus. Udah, gak usah sok sabar. Aku tahu kamu diam bukan karena kuat kan, tapi karena kamu gak bisa jawab. Anna menghela nafas. Tak lama, ponselnya berdering. Nama Rian muncul di layar. Tangannya gemetar saat mengangkat. Halo mas, bagaimana Azizah? Suaranya parau. Dokternya bilang demam karena infeksi ringan. Harus rawat inap di sini kurang lebih semalam. Doakan cepat pulih ya. Azizah kuat kok sayang, seperti mamanya. Suara Rian membuat tangis Anna pecah, tapi ia buru-buru memalingkan wajah dari Sarah. Setelah panggilan ditutup, Sarah justru mendekat tertawa dingin. Baru juga beberapa bulan sudah masuk rumah sakit. Itu tandanya kamu gagal jadi ibu, Anna. Kamu pikir punya anak itu cuma soal melahirkan? Tidak semua orang cocok jadi ibu, termasuk kamu. Anna menggenggam ujung mukenanya erat-erat. Kuku-kukunya mencengkeram kain hingga nyaris robek. Ia menatap lantai. Tapi dalam hati, gelombang amarah mulai bergulung. Perih tak lagi hanya di hati, tapi menjalar ke kepala, ke dada, ke seluruh tubuh. Malam itu, Anna menghabiskan waktu di ruang tamu. Ia tak berani masuk kamar. Tak sanggup tidur di atas kasur yang biasanya jadi tempatnya menyusui Azizah. Udara dingin menembus kulit, tapi ia hanya mengenakan daster tipis. Suasana rumah begitu sunyi, tapi telinganya masih bisa mendengar suara Sarah memaki dari benaknya. Di luar hujan turun pelan. Di desa mereka hujan malam dipercaya membawa pesan dari alam. Entah itu pertanda, entah peringatan. Anna menatap langit-langit lama, lalu ia menutup mata dan menggumam pelan. Suatu doa, bukan untuk membalas, bukan untuk menyakiti, tapi untuk meminta kekuatan agar ia tidak gila menghadapi semuanya. Namun entah mengapa, di sela gumaman doanya, ia teringat satu kalimat yang pernah ia dengar dari dukun sepuh di ujung desa. Dulu saat ia masih kecil dan ibunya diganggu tetangga iri. Kalau sabarmu sudah habis, kau tinggal datang. Hutan tetap terbuka. Lelakumu bisa jadi perantara. Anna tidak pernah menganggap serius kata-kata itu. Tapi malam ini, saat anaknya sakit, suaminya pergi, dan hidupnya dikelilingi kebencian, kalimat itu terdengar seperti jalan keluar. Hari-hari setelah Azizah keluar dari rumah sakit tidak menjadi lebih baik bagi Anna. Meski anaknya mulai pulih, lingkungan rumah justru semakin menyesakkan. Setiap langkah Anna di dalam rumah seperti dihitung, setiap nafasnya diawasi, dan setiap tangisan kecil Azizah menjadi bahan cemoohan. Sarah tak pernah absen memberi komentar pedas. Pagi itu, Anna sedang menjemur popok bayi yang baru dicucinya. Matahari belum terlalu tinggi dan udara masih cukup sejuk. Ia menikmati sebentar waktu itu, mendengarkan suara burung-burung di kejauhan. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Nangis lagi? Ya Tuhan, anakmu itu kayak gak pernah kenyang ya. Udah disusuin terus, masih aja nyusahin. Bisa tidur gak sih orang rumah ini? Suara Sarah dari dalam terdengar keras dan penuh kejengkelan. Anna mendesah pelan. Bukannya tak ingin menanggapi, tapi ia lelah. Lehernya kaku karena kurang tidur. Matanya sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Dan telinganya mulai terbiasa dengan umpatan-umpatan yang terus menumpuk. Namun siangnya,
Saat seorang tetangga datang menjenguk, Sarah kembali berulah. Bu Yati tetangga sebelah datang dengan membawa sekantong bubur bayi dan selembar kain batik sebagai hadiah kecil untuk Azizah. Ana menerima dengan hangat, duduk di ruang tamu sambil memangku Azizah yang tidur nyenyak. Obrolan berlangsung hangat sampai Sarah tiba-tiba masuk dari dapur dengan langkah tergesa. Bu Yati kesini? Wah, cocok. Bisa sekalian lihat sendiri betapa rewel dan cerewetnya anak-anak ini, kata Sarah sambil tertawa getir. Ana tertegun. Bu Yati juga terlihat kikuk. Mbak Sarah. Ana mencoba menahan. Suaranya nyaris tak terdengar. Duh, Ana. Anakmu itu kalau malam kayak kerbau digigit tawon. Gak berhenti-henti nangis. Mertuamu itu loh, sampai masuk angin gara-gara begadang tiap malam. Tapi ya namanya juga anak gak sehat, kata Sarah, tertawa seolah itu lelucon ringan. Wajah Ana menegang. Tangannya mengelus punggung Azizah yang sedikit bergerak dalam tidurnya. Bu Yati hanya tersenyum canggung, lalu pamit dengan alasan harus menjemput cucu. Begitu pintu tertutup, Ana berdiri. Kenapa Mbak Sarah harus begitu di depan orang, Mbak? Suaranya rendah namun tajam. Kenapa, Aku cuma jujur, biar orang tahu gimana kondisi anakmu sebenarnya. Daripada pura-pura bahagia tapi tiap malam nangis terus, bikin semua orang di rumah tersiksa. Ana menatap Sarah tajam, tapi Sarah malah mendekat dan menunjuk wajahnya. Kamu pikir kamu siapa? Datang ke rumah ini cuma bawa masalah. Anakmu bikin ribut, kamu diam aja. Ini rumah keluarga Ana, bukan rumah sakit. Ana menggigit bibirnya. Emosinya sudah seperti air mendidih, tapi dia masih menahan. Tapi sore itu, sesuatu di dalam diri Ana pecah. Azizah menangis keras di kamar. Ana buru-buru masuk, menenangkan anaknya. Saat ia kembali ke dapur untuk mengambil air hangat, ia mendapati Sarah sedang berbicara di telepon dengan seseorang, mungkin saudara mereka, dan dengan jelas menyebut, iya, Ana tuh kayak orang gak waras. Anaknya sakit-sakitan, tapi dia masih senyum-senyum, pura-pura jadi ibu teladan, padahal anaknya rewel kayak setan. Darah Ana mendidih. Ia menaruh botol air di meja dan langsung berjalan ke arah Sarah. Mbak, cukup. Aku sudah diam cukup lama, Mbak. Tapi kalau Mbak terusin anak saya gak akan tinggal diam. Sarah menoleh dengan mata menyipit. Loh, kamu mau ngajak ribut, nah? Mbak Sarah udah kelewat batas. Semua orang di rumah ini tahu saya diam, tapi bukan berarti saya setuju anak saya dikata-katai terus. Dia bayi, Mbak. Dia belum bisa bela diri, tapi saya bisa. Sarah bangkit dari kursi, berdiri sejajar dengan Ana. Kamu itu cuma numpang di rumah ini, jangan sok jago. Ana tak mundur. Nafasnya berat, tapi sorot matanya tak lagi gentar. Hah? Saya numpang? Saya kan istri sah dari anak ibu, dan saya melahirkan cucu perempuan pertama di keluarga ini. Kalau Mbak terus mengusik saya dan anak saya, jangan salahkan saya kalau suatu hari saya kehilangan sabar. Sarah tertawa keras. Halalala, ngancem, kehilangan sabar. Mau ngapain? Hah? Ana terdiam, tapi tatapannya membeku. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut mendengar kata itu. Bahkan ada rasa aneh yang merayap di pikirannya. Sarah melangkah pergi dengan tawa puas, seolah merasa telah menang dalam adu mulut. Sementara Ana tetap berdiri di dapur yang mulai gelap, menatap lantai, mendengar suara Azizah yang kembali menangis dari kamar. Malam itu, Ana tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang, menatap Azizah yang meringkuk dalam selimut tipis. Di luar, suara jangkrik bersaut-sautan. Dalam benaknya, pertanyaan demi pertanyaan bergulir. Apa salah anak ini? Kenapa harus dia yang jadi sasaran benci? Dan kenapa diamnya sendiri justru memperkuat keberanian orang lain untuk terus menyakiti? Pelan-pelan, Ana berdiri dan berjalan di lemari tua di pojok kamar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selendang batik warisan ibunya. Ia cium lembut kain itu, lalu membisik pelan. Bu, dulu ibu pernah bilang,
Jangan biarkan siapapun menyentuh anak kita dengan niat buruk, bahkan kalau itu saudara sendiri. Malam itu Ana tahu ia sudah muak, dan ia tak ingin lagi hanya menjadi dinding bisu yang menerima segala tempias benci. Ia mulai berpikir tentang cara bertahan yang lebih dari sekadar diam dan doa. Senja menua di ufuk barat. Langit seolah menyala merah. Seakan matahari malu-malu turun dengan wajah muram. Hujan kecil mengguyur desa sejak pagi, menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah di antara pepohonan bambu dan ladang-ladang kosong. Di jalan setapak yang becek, Ana melangkah perlahan tanpa alas kaki, menggendong Azizah yang terbungkus selendang batik tua. Tubuh Ana masih belum sepenuhnya pulih, tapi langkahnya mantap. Tak ada ragu, tak ada lirih tangis, hanya suara nafas yang teratur dalam gumaman pelan lagu Lelo Ledong yang keluar dari bibirnya. Lagu itu bukan sekadar pengantar tidur. Ia berubah menjadi mantra, menjadi irama yang menggiring jiwa yang luka menuju sebuah keputusan besar. Orang-orang desa tahu, siapapun yang melewati jalan menurun menuju kebun randu di ujung hutan saat senja, biasanya tak sekedar ingin mencari ketenangan. Mereka mencari sesuatu yang lebih tua dari doa, lebih kelam dari harapan. Di balik rimbunan perdu dan ilalang yang tinggi, tersembunyi sebuah gubuk reot beratapkan daun rumbia. Di dalamnya, seorang perempuan tua duduk menghadap tungku kecil, menggiling rempah-rempah dengan batu hitam sebesar kepala bayi. Wajahnya keriput, matanya cekung, tapi cahaya yang berkilat di balik tatapan itu menandakan bahwa dia bukan orang biasa. Ana berhenti di depan gubuk. Ia tak perlu mengetuk, seakan sudah ditunggu. Daun pintu terbuka sendiri, mencicit pelan, mengundang masuk. Perempuan tua itu tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menunjuk tikar di sudut ruangan. Ana duduk perlahan, mendekap Azizah yang kini tertidur pulas, tak terganggu oleh hawa dingin atau atmosfer kelam di sekitar. Aku ingin dia merasakan sakit seperti aku, ucap Ana tanpa ditanya. Suaranya datar. Sang dukun yang dipanggil sebagai Mbok Gemi menoleh pelan. Siapa yang kau maksud, Duk? Kakak iparku, Sarah. Dia yang menghina anakku, melukai jiwaku, memupuk benci di setiap sudut rumah yang seharusnya jadi tempat tenang bagi bayiku. Dia yang bilang anakku lebih baik mati. Mbok Gemi mengangguk perlahan, lalu kembali menggiling bahan-bahannya. Aroma aneh mulai memenuhi ruangan, campuran wangi daun kelor, kunyit tua, dan sesuatu yang amis seperti darah kering. Apa kau tahu, santet tak hanya mengikat tubuh, tapi juga membuka jalan pada dendam yang tak bisa kembali. Suara Mbok Gendi serak, seperti keluar dari celah antara dunia. Aku tahu, aku sadar, dan aku siap, jawab Ana mantap. Mbok Gemi memandangi Ana cukup lama, lalu ia berdiri, mengambil sehelai kain putih dari peti tua di pojok ruangan. Di atas kain itu, ia menata sesaji kecil, beras hitam, kembang telon, telur ayam kampung, dan sebuah boneka kecil dari jerami yang diikat benang merah. Wajah boneka itu kosong, tapi menyeramkan dalam kesederhanaannya. Ambil sehelai rambutnya, letakkan di bawah bantal malam ini. Tapi sebelum itu, kau harus memandikan anakmu dengan air ini, kata Mbok Gemi sambil menyodorkan kendi kecil dari tanah liat. Ana menerima kendi itu dengan hati-hati. Airnya keruh, tapi harum. Untuk apa? Tanya Ana. Untuk menutup tubuh anakmu dari serangan balik. Kau sudah menyentuh dunia gelap sekarang. Mereka akan mencium jejakmu. Anakmu harus dilindungi, harus bersih, tak boleh terbawa dalam hitam niatmu. Ana menunduk, memeluk Azizah erat-erat. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitinya lagi,
bahkan bayangan sekalipun. Langit semakin gelap saat Ana melangkah pulang. Di sepanjang perjalanan, suara jangkrik menyanyikan malam yang semakin pekat. Kabut turun lebih tebal, menutup jalan setapak seperti tirai halus dari dunia lain. Azizah masih tidur lelap di pelukannya, seolah tahu ibunya baru saja menukar sisa-sisa cahaya dalam jiwanya demi perlindungan. Sesampainya di rumah, Ana langsung ke dapur. Rumah sepi. Suaminya sedang ke kota. Mertuanya menginap di rumah saudaranya. Satu-satunya yang masih di rumah sedang tertidur pulas di kamar depan. Ana melangkah diam-diam ke kamar, memandikan Azizah dengan air dari kendi tanah liat itu, lalu mengeringkannya dengan kain bersih. Hatinya tenang. Ia merasa telah melakukan hal yang benar, melindungi anaknya. Malam semakin larut. Ana berdiri di depan pintu kamar Sarah, membawa selembar sisir kayu kecil milik suaminya yang biasanya dipakai Sarah. Dengan satu gerakan cepat dan tenang, ia mengambil beberapa helai rambut dari sela-sela gigi sisir. Setelah itu ia menuju kamarnya. Diletakkannya rambut itu di bawah bantal, seperti yang diminta Mbok Gemi. Sambil memeluk Azizah, Ana kembali menggumamkan lagu Lelo Ledong. Tapi kali ini bukan untuk menidurkan, melainkan sebagai pamitan. Pamitan dari kebaikan yang selama ini ia pertahankan. Pamitan dari rasa diam yang sudah membusuk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, angin berhembus tak biasa. Pintu depan rumah berderit meski terkunci. Lampu gantung di ruang tengah berkedip-kedip, dan seekor cicak jatuh tepat di atas bingkai foto pernikahan Sarah. Langit tetap gelap, tapi dalam gelap itu, Ana tersenyum tipis. Ia tahu sesuatu telah bergerak. Pagi itu, suasana rumah masih lengang saat Sarah bangkit dari tempat tidur dengan langkah goyah. Pandangannya kabur. Perutnya terasa mual seperti diaduk, dan keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara pagi cukup sejuk. Dia buru-buru berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Sudah 2 hari ini tubuhnya terasa aneh. Ada yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semalam ia nyaris tak tidur karena mual yang datang dan pergi seperti ombak. Kadang menggembur keras, kadang tenang, namun menyisakan gelisah. Setelah muntah untuk ketiga kalinya pagi itu, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, bibirnya kering. Apa aku masuk angin? Gumamnya lemas, sambil menatap pantulan diri di cermin kecil yang menggantung di atas wastafel. Hari itu Sarah hanya berbaring di tempat tidur. Nafsu makannya hilang, dan tiap mencium bau masakan, perutnya langsung bergejolak. Suaminya, Andi yang baru pulang dari kota, ikut bingung melihat kondisi istrinya. "Kamu kenapa sayang? Udah 2 hari kamu muntah terus?" tanya Andi sambil mengelus punggung Sarah yang terbaring dengan handuk basah di dahi. Sarah membuka mata, menatap suaminya dengan mata sayu. "Aku juga gak tahu. Aku pikir cuma kecapean, tapi kok rasanya seperti dulu waktu aku..." Andi langsung menoleh. "Waktu kamu terlambat haid dulu?" Sarah mengangguk pelan. Tanpa menunggu lama, Andi segera membelikan alat tes kehamilan. Meski dalam hati Sarah tidak yakin, ia tetap mencobanya. Namun hasilnya negatif. Ia bingung, sebab gejala yang ia rasakan sangat mirip dengan tanda-tanda kehamilan yang dulu sangat ia nantikan, walau tak pernah datang benar-benar. Setiap pagi hingga siang, Sarah muntah terus-menerus. Badannya lemas, sendi-sendinya nyeri, dan kepalanya berdenyut. Ketika mencoba makan, makanan terasa pahit. Air putih pun memicu mual. Kadang saat malam hari, perutnya terasa berat seperti ada sesuatu yang tumbuh dan bergerak di dalam. Tapi setiap kali disentuh, perutnya datar dan dingin. "Aku merasa kayak ada yang hidup dalam tubuhku, tapi kenapa hasil tesnya negatif terus?" keluhnya suatu malam dengan suara parau. Andi yang kelelahan hanya bisa mengusap rambut istrinya dan menyarankan ke dokter. Sarah pun diperiksakan ke dokter umum, lalu dirujuk ke spesialis. Namun hasilnya nihil. Tidak ada gejala medis yang jelas.
Jantungnya normal, lambungnya tak menunjukkan masalah. Bahkan hasil USG pun kosong. Tak ada janin, tak ada kista, tak ada tumor. Hanya perut yang sesekali membengkak sendiri, lalu kembali mengempes esok harinya. Ana mengamati semua itu dari jauh. Diam. Ia tak menunjukkan rasa puas, juga tak memperlihatkan dendam yang masih tersisa. Ia tetap merawat Azizah dengan tenang. Namun dalam hatinya ia tahu apa yang dialami Sarah bukan sakit biasa. Waktu terus berjalan. 2 minggu menjadi sebulan, sebulan menjadi 2. Mual Sarah belum juga hilang. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya tirus, dan kantung matanya menghitam seperti arang. Ia mulai sering berhalusinasi. Pernah suatu malam, ia berteriak keras, mengatakan ada bayi menangis di bawah tempat tidurnya. Saat Andi menyalakan lampu dan memeriksa, tak ada apa-apa. Malam lainnya, ia mengaku mendengar suara perempuan menyanyikan lagu Lelo Ledung di luar jendela kamarnya. Padahal rumah mereka jauh dari pemukiman. Suara itu hanya ia dengar ketika tubuhnya mulai demam dan mual semakin menggila. "Mas, tolong, perutku seperti ditendang dari dalam. Tolong aku," isaknya suatu malam. Menggenggam lengan suaminya erat-erat sampai kuku-kukunya membekas. Andi menangis melihat istrinya seperti itu. Dulu, Sarah adalah perempuan yang kuat, yang tidak mudah dirobohkan oleh kelelahan. Kini ia seperti mayat hidup yang tersiksa siang malam tanpa sebab. Ia mulai membawa Sarah ke pengobatan alternatif, ke orang pintar, ke kiai kampung. Semuanya mengatakan hal yang sama. Sarah sedang diisi sesuatu yang bukan miliknya. "Ini bukan sakit biasa, Mas," ujar seorang kiai dengan nada serius. "Tubuh istri sampean sedang diuni oleh rasa sakit yang dulu pernah dikirim, tapi entah dari siapa, dan santet itu tidak akan masuk kalau tidak ada karma. Berarti, nuwun sewu nggih, Mas, istrinya jenengan pernah melukai seseorang." Sarah semakin sering tidak sadarkan diri. Kadang saat bangun, ia menangis sambil memegangi perutnya dan menggumam, "Dia hidup, tapi bukan anakku. Dia hidup dan dia benci aku." Ana mendengar, tapi ia hanya menunduk, mengusap kepala Azizah yang sedang menyusu. "Kasihan Sarah, nah. Mungkin dia sedang diuji," kata sang ibu. Ana hanya menjawab singkat, "Mungkin, Bu, atau sedang diberi pelajaran." Tak ada senyum di bibir Ana, tapi juga tak ada air mata. Ia hanya diam menatap mata bayinya yang tenang, seperti danau kecil yang belum terusik angin. Dan dalam diam itu, suara Lelo Ledung kembali bergema dalam hati, seolah menjadi peringatan bahwa sesuatu sedang berjalan sesuai rencana. Sementara itu, tubuh Sarah perlahan melemah. Hari demi hari seperti daun tua yang menggulung dan mengering diterpa angin. Wajahnya semakin pucat, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung seperti menyimpan gelap yang tak bisa dibagi. Ia hampir tak bisa berdiri sendiri. Setiap suapan makanan selalu dimuntahkan. Bahkan air pun hanya mampu ditahan beberapa detik sebelum tubuhnya menolak. Andi, suaminya, mulai putus asa. Ia telah mengantar Sarah ke berbagai pengobatan. Tapi semua hasil menunjukkan hal yang sama, nihil. Tidak ada kelainan organ, tidak ada racun, tidak ada penyakit medis yang bisa dijadikan alasan. Tapi gejalanya terus berjalan, perlahan menyiksa dan menakutkan. Sarah akhirnya dirawat inap di rumah sakit kecil dekat kabupaten. Tubuhnya diinfus, diberi cairan agar tak dehidrasi. Tapi tetap saja, kondisi tidak membaik. Justru semakin hari, tubuhnya semakin dingin. Perawat-perawat yang berjaga pun mulai ketakutan. Mereka mengaku melihat bayangan perempuan tua berambut panjang seperti di sudut ruangan ketika malam tiba. Bahkan seorang perawat sempat jatuh pingsan setelah mendengar suara tangis bayi menggema di koridor lantai 2. Padahal ruang perawatan dan anak ada di lantai bawah dan tak ada satupun bayi yang dirawat malam itu. Sarah sendiri sudah hampir tak bisa bicara. Sesekali ia membuka mata dan menggumam pelan, menyebut nama Ana dengan suara serak dan getir. "Andi,
Ana, Mas Andi, Ana, dia. Namun sebelum kalimatnya selesai, tubuhnya gemetar hebat dan matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang tak tampak oleh orang lain. Ana tak datang ke rumah sakit, ia hanya mengirim doa diam-diam dari rumah. Tak ada kabar duka yang ia tunggu, tak pula kabar baik. Bagi Ana, semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Ia tak berdoa agar Sarah meninggal, tapi ia pun tak memintanya disembuhkan. Baginya alam sudah memilih caranya sendiri, apa yang ditabur akan tumbuh pada waktunya. 3 hari setelah dirawat, pada malam Jumat Legi, hujan deras turun mengguyur rumah sakit dan seisi kota. Petir bersaut-sautan, langit seperti pecah. Pukul 2 dini hari, waktu yang sama dengan kelahiran Azizah dulu. Monitor jantung di kamar Sarah berbunyi panjang. Garis detak berubah menjadi 1 garis lurus. Para perawat bergegas masuk. Dokter mencoba menyelamatkan dengan alat bantu kejut. Namun sia-sia. Sarah telah pergi, meninggal dunia tanpa sebab medis yang jelas. Andi menangis terseduh. Ia tak hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan penjelasan. Tak ada kata untuk menjawab semua misteri yang dialami Sarah. Tidak juga dari para dokter, tidak juga dari orang pintar. Pagi harinya, jenazah Sarah dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Tak banyak pelayat, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga. Ana duduk diam di sudut ruang tamu, mengenakan kebaya hitam dan selendang batik tua. Azizah digendongnya, tidur lelap di pangkuan. Tak ada air mata di wajah Ana, hanya menatap kosong ke arah peti yang tertutup kain putih. Hatinya sudah terlalu lama menangis. Kini ia hanya diam, menerima. Bukannya tak merasa kehilangan, tapi Ana merasa semua ini hanyalah bab penutup dari luka panjang yang dipelihara dengan diam dan disiram dengan hinaan. Sebelum dibawa ke liang lahat, Ana berdiri mendekat pelan. Ia menatap mayat wajah Sarah yang dingin dan pucat. Bibirnya terkatup, tapi bekas ketakutan masih tampak jelas. Ana menunduk, membisikkan doa dalam hati. Semoga tenang, meski kau tak pernah memberiku ketenangan. Hari itu langit mendung, burung gagak terdengar beberapa kali berteriak di kejauhan. Angin berhembus pelan saat jenazah dikuburkan, membawa pergi nama Sarah dari bumi, tapi tidak dari ingatan. Ana pulang ke rumah, menjelang sore, langkahnya pelan, tapi tak ragu. Di ruang tamu ia duduk sambil menggendong Azizah, memandangi langit sore yang berwarna jingga keemasan. Lagu Lelo Ledong kembali bergema pelan dari bibirnya. Kali ini bukan mantra, bukan pula doa, tapi nyanyian cinta dari seorang ibu yang telah menang. Dan di ujung senja, ia berbisik lirih. Azizah, kau sudah kubela dengan segenap hidupku. Kini tenanglah nak, takkan ada lagi yang menyakitimu. Tumbuhlah dengan sukacita. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga menghibur. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan meninggalkan komentar, juga menyebutkan daerah mana kalian tinggal. Semoga teman-teman di sana semuanya pada bahagia ya. Tidak seperti Ana, kasihan. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penulisnya, Arai Aisyah, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah, alhamdulillah.